Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan dari segala urusan, dan semoga dilancarkan juga puasa di bulan Ramadan kali ini. Kembali lagi bersama saya Nadia Fasika di podcast Simaprodi PGSD Universitas Darmas Indonesia. Welcome to podcast. Podcast kali ini akan membahas tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Dan di sini saya tidak sendiri, tetapi saya juga ditemani oleh seorang alumni pertukaran mahasiswa merdeka angkatan kedua. Oke, lanjut untuk Kak Aisyah yang menemani saya dalam podcast kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman juga mengetahui siapa sih Kak Aisyah, dari mana sih, dan semester berapa, dan prodi apa. Nah, sekian dari saya. Kepada Kak Aisyah dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Sabira dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Saya berasal dari pesisir selatan dan merupakan salah satu alumni pertukaran mahasiswa merdeka angkatan kedua. Oke, terima kasih perkenalan dari Kak Aisyah. Nah, untuk Kak Aisyah boleh dong kami tanya-tanya, kemarin tuh pas kakak mendaftar pertukaran mahasiswa merdeka, kakak lolos di mana ya, Kak? Alhamdulillah saya lulus di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wih, mantap. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, terima kasih. Kemudian kembali lagi ke topik nih, Kak, tentang pertukaran mahasiswa merdeka atau yang biasa disebut yaitu PMM ya, Kak ya. Iya, benar sekali. Nah, dengan begitu kembali lagi ke topik dan mengenai kakak mendapatkan informasi tentang pertukaran mahasiswa merdeka itu dari mana ya, Kak? Mohon dijawab, Kak, kepada Kak Aisyah. Dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi saya mengenal PMM itu dari seorang teman SMA yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Syakwala di Aceh. Jadi dia memperkenalkan suatu program Kemendikbudristek di mana kita dapat bertukar sementara dan belajar di kampus lain selama 1 semester. Mulai semenjak itu saya mulai memfollow akun IG PMM dan mulai mencari informasi melalui YouTube juga. Jadi pemanfaatan sosial media itu sangat penting ya kan, Kak? Iya, penting sekali. Nah, terus lanjut tentang berkas atau syarat-syarat apa aja sih, Kak, kalau boleh tahu, yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon atau peserta-peserta yang akan mendaftar pertukaran mahasiswa merdeka? Untuk Kak Aisyah, mohon dijawab. Itu persyaratan pertukaran mahasiswa merdeka angkatan kedua lumayan berbeda dengan persyaratan pertukaran mahasiswa merdeka pada angkatan ketiga. Jadi untuk persyaratan mahasiswa merdeka angkatan kedua itu sendiri itu adalah yang pertama, mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Dikti atau PPDikti. Yang kedua adalah belum pernah mengikuti PMM 1 atau tidak sedang terdaftar dalam program kampus merdeka yang lainnya. Yang ketiga adalah tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik. Yang keempat, memiliki surat izin dari perguruan tinggi pengirim, mendapatkan izin orang tua atau wali untuk mengikuti PMM 2, memiliki IPK minimal 2,75 pada saat periode pendaftaran pertukaran mahasiswa merdeka angkatan kedua. Selanjutnya yaitu memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, memiliki rekening BRI atau BSI, diutamakan memiliki asuransi berupa BPJS atau KIS. Yang selanjutnya adalah telah menerima minimum 2 dosis vaksin COVID-19. Yang terakhir adalah menaati seluruh ketentuan PMM 2 dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan PMM 2. Namun pada pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 3 ada beberapa persyaratan yang berbeda. Yang pertama yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Yang kedua adalah surat keterangan sehat. Yang ketiga, vaksin minimal dosis ketiga. Di mana SPTJM ini telah mencakup surat izin orang tua dan surat izin PT asal. Dan mengenai pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 29 Maret kemarin ya kan, Kak? Iya. Nah, untuk bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar dan segera mencari informasi yang terbaru. Nah, untuk benefit apa saja sih, Kak, yang didapatkan dari program tersebut? Jadi untuk benefit yang saya dapatkan pada pertukaran mahasiswa merdeka angkatan kedua, untuk berupa biaya
biaya potongan UKT, biaya transportasi, dana kedatangan dan kepulangan, biaya hidup dan akomodasi, dan biaya asuransi kesehatan atau BPJS. Nah, untuk benefit lainnya tentunya kita mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru, serta ilmu-ilmu mengenai keberagaman suku, agama, dan kepercayaan. Dan yang terakhir pastinya kita mendapatkan suatu sertifikat. Dan itu digarisbawahi benefit yang didapatkan dari pertukaran mahasiswa merdeka angkatan gua. Namun, pada PMM 3 dan PMM 2 itu memiliki perbedaan baik dari segi berkas atau syarat dan benefit-benefit yang didapatkan. Lanjut Kak, tahap-tahap pendaftaran atau alur-alur pendaftaran dalam pertukaran mahasiswa merdeka itu apa saja ya Kak? Untuk Kak Aisyah dipersilakan. Jadi untuk alur pendaftaran PMM 2 memiliki sedikit perbedaan pada PMM angkatan ketiga. Namun pada PMM 2 terdapat beberapa seleksi. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yaitu pengisian data dan juga melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Yang kedua yaitu survei kebinekaan, di mana survei kebinekaan ini yaitu survei yang menilai seberapa besar toleransi kita dalam beragama dan berpendapat. Yang selanjutnya yaitu pengumuman langsung yang diputuskan mutlak dari tim program PMM angkatan kedua. Nah, berarti alur pendaftarannya itu ada seleksi berkas, tes kebinekaan atau survei kebinekaan, kemudian pengumuman hasil ya Kak. Nah, untuk survei kebinekaan tadi sudah dijelaskan mengenai keragaman. Nah, contoh soal dari survei kebinekaan itu kalau boleh tahu, Kak, mohon diberitahu. Jadi, survei kebinekaan ini adalah suatu survei yang melihat bagaimana sikap kita terhadap suatu perbedaan itu sendiri. Contohnya, pada suatu forum diskusi kita memiliki pendapat berbeda dengan teman yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita acuh tak acuh? Apakah kita menghargai pendapat tersebut? Atau kita melarang atau tidak menerima pendapat tersebut tanpa mendengarkan atau mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan dari teman yang lain. Nah, kan pertukaran mahasiswa merdeka ini kuliah kita pindah sementara selama 1 semester ya Kak. Nah, untuk mengenai SKS itu bagaimana ya Kak? Mohon dijelaskan Kak. Jadi untuk program PMM ini kita mendapatkan 20 konversi SKS, di mana nantinya 4 SKS modul Nusantara dan 16 SKS lainnya itu mata kuliah yang dapat kita laksanakan di perguruan tinggi penerima. Dan untuk teman-teman tidak perlu khawatir soal SKS-nya. Bagaimana kita besok SKS-nya? Apakah kita mengulang ataukah kita tidak bisa mengkonversi SKS yang di PT asal? Sebelum lanjut pertanyaan Kak, kembali lagi tentang benefit yang didapatkan tadi. Ada salah satu mendapatkan biaya hidup. Nah, biaya hidup itu jumlahnya berapa yang diterima, yang diberikan dari panitia PMM Kak? Untuk biaya makan dan akomodasi kami diberikan dana sebesar 1.200.000. Dan bagi yang mendapatkan atau yang telah menerima beasiswa seperti KIP, bidik misi, itu bagaimana ya Kak mengenai biaya hidupnya? Apakah masih full mendapatkan 1,2 juta atau bagaimana? Bagi yang menerima beasiswa seperti KIP kuliah, itu disesuaikan dengan KIP kuliah yang telah didapatkannya per bulan. Contohnya jika mendapatkan 700 per bulan, maka untuk beasiswa akomodasi dan juga biaya makan hanya mendapatkan selisih dari 1.200.000 yaitu 500.000. Jadi beasiswa yang diterima itu beasiswa dari pemerintah, beda dengan beasiswa-beasiswa dari pihak lain atau swasta. Untuk hal-hal yang berkesan, pasti banyak banget sih, apalagi kita mendapatkan teman dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat melihat bagaimana indahnya perbedaan itu, mulai dari perbedaan budaya, bahasa, agama, sampai warna kulit. Dan kita juga dapat bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif, ke tempat-tempat yang memiliki tempat-tempat bersejarah, museum, ataupun sharing-sharing kelompok. Dan terakhir itu yang paling berkesan itu saat kontribusi sosial.
Dengan itu kita sudah mengetahui apa saja syarat atau berkas yang perlu dipersiapkan, kemudian mengetahui alur atau tahap-tahap pendaftaran, dan mengerti tentang benefit yang didapatkan selama pertukaran mahasiswa merdeka. Kita juga mengetahui survei kebinekaan itu contohnya seperti apa. Dan lanjut untuk pengalaman pribadi atau hal-hal yang berkesan yang didapatkan oleh Kak Aisyah, dan kendala apa saja sih yang Kakak alami dalam pendaftaran atau selama pendaftaran pertukaran mahasiswa merdeka kemarin, Kak? Kalau untuk kendala pribadi ya yang saya alami mungkin hanya dalam proses pelengkapan berkas. Untuk selebihnya dalam alur pendaftaran sih alhamdulillah masih diberikan kelancaran. Jadi di situ kita akan mendapatkan teman-teman baru, relasi-relasi baru. Nah, tidak dianjurkan untuk seseorang yang memiliki pasangan ya, Kak. Karena di sana pasti denger-dengar ada yang cinlok. Bener nggak, Kak? Ya benar sekali, jadi hati-hati aja kayak yang punya pasangan kali ya. Iya, canda dong. Dan lanjut untuk pertanyaan yang terakhir untuk Kak Aisyah, yaitu tips jitu untuk mendaftar pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk Kak Aisyah kami persilakan. Untuk tips and trick dari saya pribadi adalah yang pertama, untuk lebih memperhatikan data dan juga berkas-berkas yang diupload. Jangan sampai ada satupun kesalahan dalam penguploadan data, karena itu dapat menjadi masalah pada saat pertengahan PMM. Yang kedua adalah memperhatikan perguruan tinggi yang akan dipilih dan juga kuotanya, dan juga memperhatikan program studi apa saja yang buka untuk program PMM. Yang ketiga adalah dan jangan lupa yang paling penting untuk berdoa dan minta ridho orang tua, karena itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi intinya mungkin jadi kuncinya itu ada 3, yaitu teliti, sabar, dan juga doa. Oke, terima kasih beribu terima kasih untuk Kak Aisyah yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmunya tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mendengarkan podcast dari Hima Prodi PGSD yang kedua ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga kalian semua bisa termotivasi dengan penjelasan-penjelasan Kak Aisyah sebelumnya. Dan berhubung pendaftaran PMM Angkatan ketiga ini sudah dibuka, kalian jangan sampai melewatkan kesempatan emas. Dan untuk Kak Aisyah, apakah ada pesan yang akan disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Darmas Indonesia dan seumum-umumnya? Jadi pesan saya untuk teman-teman angkatan ketiga, tetap semangat. Jangan pantang menyerah, karena ini suatu kesempatan emas yang sangat-sangat sayang sekali untuk dilewatkan, karena kita mendapatkan banyak pengalaman yang tidak mungkin didapatkan di program-program lainnya. Salam dari saya angkatan kedua untuk teman-teman angkatan ketiga, bertugas sementara bermakna selamanya. Dan saya Nadia Pastika selaku host podcast kali ini pamit undur diri bersama Kak Aisyah Sabira selaku narasumber yang menjadi alumni pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 2. Bertukar sementara.